Beberapa tahun sebelum Slipknot terbentuk, keadaan keanggotaan band yang berpindah-pindah dan bergeser ada di seluruh kancah heavy metal di Des Moines, Iowa. Pada tahun 91, ada band heavy metal terbesar di Des Moines yaitu Atomic Opera dengan Jim Root sebagai gitaris, dan Joey Jordison mendirikan sebuah band thrash metal bernama Modifidios dan bermain di sebuah klub bernama Runway. Modifidios dibuka untuk band Atomic Opera pada 1 Desember tahun 91 di Runway. Setelah itu, gitaris Modifidios pergi ke Atomic Opera yang lebih sukses. Joey Jordison menggantikannya dengan gitaris lokal yaitu Craig Jones, dengan drummer Sean Crahan yang membentuk band lain di Des Moines yang bernama Heads on the Wall, memainkan lagu cover funk metal di klub dan merilis demo tape pada Juli tahun 92. Band Des Moines keempat yang bernama Vex memainkan genre death metal dengan Anders Kolsovny sebagai drummer, Paul Gray sebagai bassis, dan Josh Bernard sebagai gitaris dan vokalis. Kolsovny kemudian mengambil alih tugas vokal, tetapi band Vex tidak pernah merekamnya. Selama ini, Sean Crahan sering pergi ke Runway pada hari Minggu ketika klub dibuka untuk segala usia, di mana dia bertemu dengan musisi muda lain yang bisa dia jamin. Pada Maret tahun 93, Sean Crahan bermain musik dengan vokalis Kolsovny, dengan bassis Paul Gray dan gitaris Pat Neuritt, menulis dan memainkan lagu di basement rumah Paul Gray. Salah satu lagu yang mereka rekam itu berjudul Slipknot, dan lagu lainnya pun berjudul Pain Face, yang kemudian digunakan Anders Kolsovny untuk menamai bandnya Pain Face. Pada tahun 93, sebuah band baru bernama In Fake Catharsis dibentuk di Des Moines, dengan Paul Gray sebagai bassis, Brainard sebagai gitaris, dan Kolsovny sebagai drummer. Joey Jordison kadang sesekali bermain dengan band ini. Brainard akhirnya pergi untuk bergabung dengan Jordison dan Jones di band Modifidios, berpartisipasi dalam rekaman demo di akhir tahun 93 dan di awal tahun 94. Selama tahun 94, Modifidios terkadang memainkan pertunjukan yang sama dengan band Sean Crahan yaitu band Heads on the Wall. Paul Gray membentuk band death metal bernama Body Pit yang menjadi populer di kancah lokal. Modifidios berhenti bermain setelah daya tarik death metal meningkat. Paul Gray gagal mengajak Joey Jordison bergabung dengan Body Pit, tetapi setelah dia merekrut guru gitar lokal yaitu Mick Thompson, akhirnya band itu bubar. Pada bulan September tahun 95, Crahan dan Gray memulai sebuah band yang bernama The Pale Ones. Formasi ini terdiri dari teman-teman yang bertemu melalui scene musik lokal, termasuk vokalis Anders Kolsovny dan gitaris Donnie Steele. Tidak lama setelah awal mereka, Paul Gray mengundang Joey Jordison untuk latihan karena band tertarik untuk bereksperimen dengan elemen drum tambahan. Jordison kemudian bergabung dengan band sebagai drummer utama mereka, memindahkan Sean Crahan ke perkusi. Selanjutnya, Anders Kolsovny juga memainkan perkusi sambil tetap menjadi vokalis band. Band ini kemudian memutuskan untuk mengundang Brainard sebagai gitaris kedua mereka, membawa line up mereka menjadi 6 anggota. Pada 4 Desember, band ini melakukan debut live mereka memainkan acara amal menggunakan nama band Melt. Rekaman demo dan perawalan tahun 95 sampai tahun 98. Sebagian besar perkembangan awal band secara retrospektif dikaitkan dengan sesi perencanaan di larut malam antara Paul Gray, Sean Crahan, dan Joey Jordison di sebuah pom bensin Sinclair tempat Jordison bekerja di malam hari. Di sanalah, pada akhir tahun 95, Joey Jordison menyarankan untuk mengubah nama band mereka menjadi Slipknot, setelah lagu mereka dengan nama yang sama. Pada bulan Desember, Slipknot mulai merekam materi di SR Audio, sebuah studio di kota kelahiran band. Karena mereka tidak memiliki kontrak rekaman, band ini membiayai sendiri proyek tersebut, yang biayanya mencapai sekitar $40.000. Pada Februari tahun 96, gitaris Donnie Steele meninggalkan Slipknot setelah berdiskusi tentang lirik band dengan produser, yaitu Sean McMahon. Donnie Steele sendiri telah berkata, "Saya pergi karena beberapa alasan. Saya memiliki banyak hal dalam pikiran saya secara spiritual." Selama tahap pencampuran proyek mereka di SR Audio, Craig Jones direkrut sebagai pengganti Steele sebagai gitaris. Namun, sepanjang waktu mereka di studio, band ini menambahkan sampel ke rekaman mereka, tetapi tidak dapat menghasilkan suara ini secara langsung. Selanjutnya, Craig Jones menjadi sampler band dan Mick Thompson dibawa sebagai gitaris pengganti. Setelah waktu yang rumit dengan pencampuran dan penguasaan,
band ini merilis sendiri album Mad Fit Kill Repeat pada Halloween tanggal 31 Oktober tahun 96. Distribusi untuk demo awalnya diserahkan kepada band dan produser mereka yaitu Sean McMahon sebelum diserahkan ke perusahaan distribusi E. Smith Recordings pada awal tahun 97. Slipknot menerima sejumlah kecil pemutaran di stasiun radio lokal untuk demo. Namun, itu tidak menyebabkan minat apapun dari label rekaman, sehingga band ini kembali ke studio untuk mengembangkan materi baru. Pada saat inilah, band ini mencari vokal yang lebih melodius untuk musik mereka, dan hasilnya, Corey Taylor direkrut dari sesama band Des Moines yaitu Stone Sour, dan memindahkan Kosevny ke vokal latar dan perkusi. Saat bekerja di studio, Slipknot terus melakukan pertunjukan lokal, salah satunya pada bulan September tahun 97. Kosevny mengumumkan di atas panggung bahwa ia meninggalkan band. Lalu perkusi diisi oleh Greg Welch yang dikenal sebagai The Cuddles. Pada awal tahun 98, Slipknot menghasilkan demo kedua yang menampilkan 5 lagu secara eksklusif untuk label rekaman. Band ini mulai menerima banyak perhatian dari label rekaman, dan pada Februari tahun 98, produser Ross Robinson menawarkan untuk memproduksi album debut mereka setelah menghadiri latihan di Des Moines. Setelah itu, DJ Sid Wilson direkrut sebagai anggota ke-9 band, setelah menunjukkan minat yang besar dan anggota band yang mengesankan. Pada akhir Juni, Slipknot menerima kesepakatan 7 album senilai $500.000 dari Roadrunner Records. Band ini menandatangani kesepakatan secara terbuka pada 8 Juli tahun 98. 2 hari sebelum ini, Welch pun dipecat dari band. Alasan Welch dipecat pun tidak diketahui dan Slipknot pun menolak untuk berkomentar. Welch digantikan oleh Brandon Darner yang keluar dari band tidak lama setelah bergabung. Kemunculan album Self-Titled tahun 98 sampai tahun 2000. Chris Friend dibawa untuk menggantikan Darner pada perkusi sebelum Slipknot pergi ke Malibu, California untuk mengerjakan album debut mereka pada bulan September tahun 98. Di tengah proses rekaman album, Slipknot kembali ke Des Moines untuk periode Natal. Selama periode itu, gitaris Brian Art memutuskan untuk meninggalkan band. Brian Art berkata, beberapa keputusan yang dibuat tidak terlalu saya sukai. Slipknot kemudian merekrut Jim Root untuk melengkapi line-up mereka, dan band kembali ke Malibu untuk melanjutkan pengerjaan album. Pengerjaan album pun selesai pada awal tahun 99, memungkinkan band untuk melakukan tour pertama mereka sebagai bagian dari line-up Ozzfest pada tahun 99. Ozzfest sangat meningkatkan jumlah penonton Slipknot, melanjutkan kesuksesan band dengan album Self-Titled mereka yang dirilis pada tanggal 29 Juni tahun 99. Slipknot merilis video rumah pertamanya yang berjudul Welcome to Our Neighborhood yang disutradarai oleh Thomas McNone, dan video musik untuk single Wait and Bleed dan Spit It Out yang juga disutradarai oleh McNone. Single itu menerima beberapa pemutaran, tetapi Slipknot dengan cepat mengembangkan banyak pengikut, terutama dari tour dan dari mulut ke mulut. Band ini melakukan tour ke beberapa negara sepanjang tahun 99 dan tahun 2000 untuk mendukung album tersebut. Pada awal tahun 2000, Slipknot dianugerahi platinum untuk album pertama yang dirilis oleh Roadrunner Records, album Iowa, tahun 2001 sampai tahun 2003. Antisipasi untuk album kedua Slipknot sangat intens. Pada awal tahun 2001, band ini mulai merekam album kedua di Sound City dan studio Sound Image di Los Angeles. Sekitar waktu ini, konflik muncul antara anggota band karena tur ekstensif dan jadwal rekaman. Rekaman album kedua mereka berakhir pada Februari tahun 2001, dan band ini memulai tur dunia Iowa yang berjudul Iowa. Album kedua Slipknot dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2001, yang mencapai nomor 3 di tanggal lagu Billboard dan nomor 1 di Inggris. Album tersebut menghasilkan 3 single yaitu The Heretic Anthem, Left Behind, dan My Plague, yang muncul di soundtrack untuk film Resident Evil. Pada tahun 2002, Slipknot muncul di Rollerball yang menampilkan lagu I'm Hated. Pelepasan dan promosi yang intens dari album menghasilkan pertunjukan yang terjual habis di arena besar di beberapa negara. Pada pertengahan tahun 2002, Slipknot melanjutkan hiatus karena konflik internal, dan anggota band fokus pada proyek sampingan. Vokalis Corey Taylor dan gitaris Jim Root menghidupkan kembali band mereka yaitu Stone Sour. Drummer Joy Jordison menciptakan band Murder Dolls dengan vokalis Wednesday 13. Perkusi Sean Crahan mendirikan band To My Surprise, dan DJ Wilson bersolo karir sebagai DJ Starscream.
Untuk sementara, masa depan Slipknot itu pun tidak pasti dan ada banyak spekulasi tentang apakah akan ada album ketiga dari band ini atau perpecahan yang telah terjadi ini menjadi perpecahan permanen. Saya tidak punya masalah dengan siapapun di Slipknot, protes Joy Jordison. Saya telah melihat komentar dari Corey mengatakan ada hal-hal yang harus diselesaikan, tapi saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Meskipun demikian, pada tanggal 22 November tahun 2002, Slipknot merilis DVD kedua mereka yaitu Disaster Piece, album Vault 3 The Subliminal Verse tahun 2003 sampai tahun 2007. Setelah beberapa penundaan, Slipknot pindah ke Dimension di Los Angeles, California pada pertengahan tahun 2003 untuk mengerjakan album ketiga mereka bersama produser Rick Rubin. Pada awal tahun 2004, pengerjaan album telah selesai dan band mulai tour dengan judul The Subliminal Verse World Tour dengan penampilan mereka di Jägermeister Music Tour pada Maret 2004. Vault 3 The Subliminal Verse dirilis pada 24 Mei tahun 2004 yang telah memuncak di nomor 2 di tangga album Billboard. Album ini menghasilkan 6 single, yaitu Dualitas, Vermilion Part 2, Before I Forget, The Nameless, dan The Blister Exists. Slipknot merekam album live pertamanya, yaitu 9.0 Live, saat tur untuk mendukung album ketiga band. Dirilis pada tanggal 1 November tahun 2005. 9.0 Live memuncak di nomor 17 di tangga album Billboard. Tur untuk mendukung Vault 3 The Subliminal Verse berlanjut hingga tahun 2004 dan hingga akhir tahun 2005, sebelum Slipknot absen untuk kedua kalinya. Pada tahun 2005, beberapa anggota Slipknot terlibat dalam Roadrunner United, The All-Star Sessions, sebuah album kolaboratif yang direkam oleh artis yang menandatangani kontrak dengan Roadrunner Records untuk ulang tahun ke-25 label tersebut. Tahun 2006, Slipknot memenangkan Grammy Award pertama mereka, mengambil penghargaan Best Metal Performance untuk single Before I Forget. Single ini kemudian ditampilkan di daftar set Guitar Hero 3 Legends of Rock. Pada tanggal 5 Desember tahun 2006, Slipknot merilis DVD ketiga, yaitu Voluminal Inside the Nine. Saat Slipknot sedang dalam masa jeda, beberapa anggota band kembali memusatkan perhatian mereka pada proyek sampingan. Vokalis Corey Taylor dan gitaris Jim Root kembali ke Stone Sour. Drummer Joy Jordison melakukan tour dengan beberapa band dan memproduseri album ketiga, yaitu Inches of Blood Fire Up the Blades. Shawn Crahan mendirikan Dirty Little Rabbits, dan Sid Wilson kembali sebagai DJ Starscream sekali lagi.